Konstelasi politik jelang pemilu serentak 2024 terus meningkat pasca pertemuan Presiden Joko Widodo dan 5 ketua partai pendukung pemerintah di acara silaturahmi Partai Amanat Nasional di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut mencuat wacana pembentukan koalisi besar yang membahas komitmen kebangsaan dan keberlanjutan pembangunan. Meski belum secara gamblang wacana pembentukan koalisi besar itu mengerucutkan satu nama calon presiden, namun nama Prabowo Subianto semakin santer dan digadang-gadang menjadi magnet kuat sebagai calon presiden jika koalisi besar itu benar terbentuk. Prabowo bahkan secara gesit bertemu dengan sejumlah elit partai seperti Yusril Ihza Mahendra dan Haritanu Sudibyo untuk bergabung dalam koalisi tersebut. Yang menarik, koalisi besar partai pendukung pemerintah ini dikabarkan akan dibentuk tanpa PDIP. Koalisi ini juga tidak mengajak Partai Nasdem yang sejak awal telah mengumumkan calon presidennya adalah Anies Baswedan. Lantas benarkah langkah pembentukan koalisi besar partai pendukung pemerintah untuk menjegal Anies Baswedan dan calon presiden dari PDIP? Tim TV One mengabarkan. Emang benar ada Pak Jokowi di dalam koalisi besar. Jadi koalisi besar tuh KIB dan juga koalisi KIR kabarnya ya. Kita juga akan menghadirkan 3 narasumber pada pagi hari ini yang sudah bergabung. Sudah ada Bang Herzaki Mahendra Putra, juru bicara Partai Demokrat. Selamat pagi Bang. Ya, pagi Mbak. Terima kasih pagi, waktunya Mas. Bang. Pagi. Kemudian juga ada Bang M. Triandika, analis politik Universitas Bakri. Selamat pagi. Pagi Mas, Mbak. Dan juga sudah bergabung bersama kami melalui via Zoom, nanti juga akan bergabung. Ya, ini ada Bang Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum PAN yang punya hajat ya. Kita akan segera bergabung bersama kami pastinya. Oke, saya sih sebenarnya tadi pengen nanya langsung ke Bang Yandri ya, cuman kan belum tersambung gitu. Jadi agak tersendat nih dialog kita. Saya langsung ke Bang Herzaki saja. Bang, kalau misalnya dari koalisi perubahan gitu ya. Kan tadi petanya adalah tadinya ada KIB, kemudian ada Koalisi Indonesia Raya. Sekarang kan gosipnya mau jadi satu nih, artinya head to headnya sama Koalisi Perubahan gitu. Kalau Anda melihatnya kemarin 5 ketua umum parpol bertemu dan menyatakan akan ada wacana koalisi besar, gimana? Ya kalau dari kami melihatnya positif ya. Ini suatu yang positif karena pertama begini, bagaimanapun setiap partai politik itu sesuai dengan konstitusi itu dijamin haknya ya untuk bisa mengusung capres dan cawapres. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimanapun kalau kami melihat ini kenapa kami pandang positif. Karena ini sepertinya berupaya untuk menghadirkan kompetisi atau kontestasi yang lebih kompetitif. Karena kita tahu nih kan, koalisi perubahan sudah jelas capresnya. Dengan Mas Anies, kemana-mana keliling Indonesia disambutnya luar biasa oleh masyarakat. Survei juga banyak yang bilang ini performanya lumayan nih, oke nih gitu. Lalu juga kalau misalnya katakanlah kan ada beberapa survei kan terakhir SMRC ya, SMRC kita baca kalau Anies AHY ini lawan yang lain-lain bisa menang gitu, kan begitu, ya kan? Sehingga mungkin pada saat yang lain melihat, aduh, kayaknya agak berat nih melawan Mas Anies, melawan koalisi perubahan, kalau hanya berdua atau bertiga aja. Mungkin perlu dilawan kalau berlima ini jadi bisa lebih berimbang. Harus lebih besar begitu koalisinya. Nah mungkin itu kok kami lihatnya seperti itu. Jadi kok kami positif aja. Apalagi ini kan lebih bermartabat dan berintegritas. Tapi di bawah komando Pak Jokowi agak mungkin dapat endorse dari Pak Jokowi langsung nih gimana? Kalau yang ini mungkin kami ya sebenarnya harusnya dipertanyakan ke Pak Jokowi dulu nih. Bener nggak nih mengendorse? Karena kalau kami begini. Pakam kami kalau bicara mengenai demokrasi, presiden itu harusnya di atas semua. Tidak mengendorse 1 atau 2 gitu, tapi mengendorse semua seharusnya gitu ya. Mengendorse 5 itu ya? Enggak 5, semua gitu, semua. Karena bagaimanapun kita kan hanya merujuk kepada panutan kami ya. Kita ada teladan kita tahun 2004 sampai 2014 ada Pak SBY. 2014 Pak SBY itu kan ketua umum Partai Demokrat, tetapi sebagai presiden tidak pernah sekalipun beliau mengendorse salah satu siapapun capres yang mau maju waktu itu gitu. Nah, sehingga apa? Demokrasi kita lebih terbuka luas nih. Karena masalah besar begini, Pak. Kita kan tahu Indonesia kan patron klien. Begitu ada pimpinan tertinggi bilang, "Ah, saya maunya si ini." Nanti takutnya ini ya, ke bawah ini sampai ke bawah, sampai ke akar rumput mengartikannya PNS, TNI, Polri kan, oh ini pimpinan tertinggi saya nih. Nah, ini bahaya besar gitu. Karena bagaimanapun kan kita punya kendala ya terkait dengan netralitas
PNS atau ASN, netralitas TNI Polri, ini kan selalu menjadi isu setiap kali pemilu. Nah, apalagi kalau ada endorsement seperti ini, takutnya menjadi lagi-lagi salah persepsi tadi gitu, dan membuat pertarungan ini menjadi tidak berimbang gitu sebenarnya. Tapi gitu. Bang, kita langsung sapa Bang Yandri yang sudah hadir bersama kami pagi hari ini melalui sambungan online. Selamat pagi Bang Yandri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Bang? Sehat. Alhamdulillah. Bang, saya ingin langsung konfirmasi dari pernyataan Ketua Umum Anda begitu ya, yang kemarin ketika bertemu dengan Ketua Umum partai-partai lain. Menyatakan nih, saya berharap koalisi kebangsaan di bawah komando Pak Jokowi menjadi kenyataan dan PAN siap menjadi motor penggeraknya. Komando Pak Jokowi itu maksudnya apa? Dan kemudian perannya Pak Jokowi di koalisi besar itu apa, Bang? Jadi begini, dimulai pembicaraan koalisi kebangsaan itu kan di kantor DPP PAN. Dan memang Bang Jul sebagai yang mengambil inisiatif atau menjadi tuan rumah untuk bertemunya para ketua umum parpol yang ada di koalisi pemerintahan. Dan memang waktu di DPP PAN itu PDIP dan Nasdem tidak hadir. Nah, dari pertemuan itu memang ada gagasan untuk membentuk koalisi kebangsaan yang ada di dalam pemerintahan Pak Jokowi sekarang. Nah, maka Bang Jul, tindak lanjut dari hasil ataupun pembicaraan dari kantor DPP PAN itu Bang Jul sebagai Ketua Umum PAN dan saya termasuk yang ikut di rombongan hari Sabtu kemarin itu berkunjung atau mendatangi rumah Pak Prabowo Subianto. Nah, dalam pembicaraan di rumah Pak Prabowo Subianto itu memang sudah agak lebih mengkerucut untuk membangun koalisi yang lebih besar, yang istilah Bang Jul itu koalisi kebangsaan. Nah, siapa koalisi kebangsaan itu ya? Sekali lagi, yang ada di pemerintahan Pak Jokowi sekarang, tentu PAN, Bang Jul atau Ketua Umum kami, insya Allah mengambil inisiatif untuk melakukan safari atau komunikasi lebih lanjut pada partai-partai politik yang ada di koalisi pemerintahan. Nah, insya Allah setelah pertemuan dengan Pak Prabowo akan ada lagi pertemuan-pertemuan berikutnya untuk mematangkan koalisi kebangsaan itu untuk menatap kontestasi Pilpres tahun 2024. Nah, apa yang dimaksud dengan di bawah komando Pak Jokowi? Ya tentu karena Pak Jokowi sekarang komandannya koalisi, ya koalisi yang sedang berlangsung dan perlu dikawal lebih serius sisa waktu Pak Jokowi berkuasa untuk memastikan pembangunan berjalan dengan benar dan bisa mencapai target-target yang sudah ditentukan. Maka tentu bagi Bang Jul sebagai Ketua Umum PAN ya tidak salah kalau menyatakan di bawah komando Pak Jokowi. Komandannya koalisi itu Bang maksudnya bagaimana? Gimana? Komandannya koalisi itu maksudnya bagaimana Bang? Halo? Ya artinya segala sesuatu ataupun langkah-langkah yang akan diambil atau dimusyawarahkan tentu keputusannya tetap di para ketua umum partai politik, tapi tidak terlepas dari pembicaraan dengan Pak Jokowi. Nah, tapi walaupun pembicaraan dengan Pak Jokowi tetap ketua umum parpol yang akan mengambil keputusan akhir nanti. Nah, tapi dalam hal ini Pak Jokowi juga punya peran karena sekarang beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang memang membawahi atau menaungi koalisi besar sekarang yang ada di pemerintahan. Bang Yandri, banyak yang bertanya-tanya, apakah PDIP, Nasdem, kemudian juga Demokrat, kok kemarin juga tidak diajak, diundang atau enggak begitu? Apalagi PDIP kan partai pengusung Pak Jokowi. PDIP diundang, Mbak.
diundang dan Ibu Mega waktu itu sedang di luar negeri. Termasuk Nasdem diundang dan Pak Surya Paloh juga sedang di luar negeri. Kalau Demokrat kan tidak dalam koalisi pemerintahan sekarang. PKS kan tidak kan. Jadi yang diundang kemarin itu memang yang ada di koalisi pemerintahan Pak Jokowi sekarang gitu. Dan ini untuk melanjutkan atau memastikan bahwa program-program Pak Jokowi yang sudah bagus tentu harus kita lanjutkan dan yang belum bagus tentu harus kita perbaiki. Intinya begitu aja Mbak. Jadi siapa nanti capresnya, siapa cawapresnya itu masih perlu pembicaraan yang lebih konkret, yang lebih serius terhadap di antara para ketua umum parpol yang sudah ketemu kemarin dan kemungkinan kelihatannya kalau saya tidak salah dengar PDIP itu akan mengundang para ketua umum parpol. Ya kata Bang Jul nanti kita hadir. Kalau diundang hadir, tapi apakah nanti koalisi kebangsaan ini akan ada PDIP-nya atau ada Nasdemnya, nah itu saya belum tahu. Apakah koalisi kebangsaan ini benar-benar terwujud juga belum tahu. Tapi semua kemungkinan itu ada, Mbak. Jadi koalisi kebangsaan dengan jumlah partai politik yang selama ini mungkin ada KIB, ada koalisi kebangsaan Indonesia Raya, itu bisa melebur atau bisa bersatu yang namanya tadi istilah banyak itu koalisi kebangsaan untuk menghadapi pemilu tahun 2024. Gitu, Pak. Oke, itu tadi ya sudah panjang disampaikan oleh Bang Yandri. Kenapa kemarin sampai tercetus itu ada kalimat di bawah komando Pak Jokowi. Nanti Bang Herzaki dan Mas Andika juga bisa mengomentari lebih lanjut. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Langsung saja saya mau ke Bang Herzaki ini menanggapi dari pernyataan Bang Yandri bahwa memang sebenarnya PDIP diundang, kemudian juga Nasdem juga diundang yang satu koalisi begitu ya. Tapi kan kalau Demokrat memang di luar pemerintahan. Jadi masih belum tahu nih, jangan-jangan bisa juga Nasdem masuk ke dalam koalisi besar nantinya. Nah, komentar terhadap pernyataan Bang Yandri? Ya kalau dari kami jelas ya, kalau koalisi perubahan ada Demokrat, Nasdem, PKS sudah sangat solid ya. Kita bersama sudah punya komitmen, kita juga sudah punya tanda tangan piagam koalisi yang di dalam isinya sudah mengusung Anies Baswedan. Jadi insya Allah karena kami ini terbangun atas kesamaan ide, gagasan, bukan atas siapa dapat apa atau siapa menjadi apa gitu. Bukan politik dagang sapi nih. Kalau Demokrat, Nasdem dan PKS sehingga apa? Sehingga soliditas ini menjadi kuat. Apalagi kan di belakang kami ini rakyat gitu. Ini kan ada keinginan rakyat yang kuat akan perubahan dan perbaikan. Sehingga kami bertiga ini punya gagasan sama, ide sama, ingin menghadirkan perubahan dan perbaikan. Nah, jadi gabung ini kuat. Jadi mau silakan yang lain mau ada koalisi A, koalisi B, sekarang koalisi besar. Ini menurut kami ya silakan saja, kami siap untuk bertarung ya dalam kontestasi Pilpres 2024. Mari kita bertarung ide, gagasan, program gitu. Jangan kemudian mohon maaf, kami punya kandidat yang kuat lalu berupaya dijegal dengan berbagai cara. Atau kemudian tadi kontestasinya kami tak tahu mau dikerjain lagi misalnya ya kan dengan ada yang mengajukan PK kan. Mengajukan PK pakai SP Muldoko padahal tidak ada novum, tidak ada celah hukum gitu. Kami isinya ini kan menjadi suatu pertanyaan besar juga gini. Ada apa ya? Mengapa Mas Anies Baswedan ini yang sedang kami usung ya? Bayangkan nih, kami usung Mas Anies tanggal 2 Maret. Tahu 3 Maret mendadak ada masuk PK nih. Bahwa merampas Demokrat secara ilegal gitu. Ada apa ya sebenarnya gitu? Mengapa tidak bisa memberikan ruang yang fair aja, yang kompetitif gitu. Tidak malah kemudian melakukan hal-hal yang istilahnya itu di luar kepantasan, di luar moral. Jangan berlindung di balik bahwa ini hak warga negara mengajukan PK gitu. Ya, itu... Tapi kan ada nilai-nilai ya, ada nilai-nilai kepantasan dan moralitas. Dan kami malah mempertanyakan nih sebenarnya. Oke, Bang, sorry, ya kan? Saya bukan mau motong, tapi kita balik ke tema dulu ya. Oh iya, kalau tema itu ya. Baru mau dibalikin, tapi ya udahlah. Tapi udahlah, ya kan. Balik ke tema itu. Tapi kalau misalnya tadi Anda merasa solid gitu ya, kuat gitu. Iya. Tapi kalau Bang Yandri bilang kan tadi komandonya Pak Jokowi udah ada gitu. Meskipun itu baru usulan dari partai gitu ya. Iya. Nah, keputusan akan ada di semua ketua umum partai gitu. Ya. Tapi dengan di bawah komando Pak Jokowi, Anda melihatnya gimana? Agak bingung juga kita. Satu dibilang keputusan ketua umum partai. Di sisi yang lain komando. Kalau itu mungkin Bang Andika lah yang komen. Tapi kalau yang pasti kami Demokrat, Nasdem, PKS sampai dengan saat ini solid ya. Bahkan minggu lalu aja Mas Anies dan Mas Ahy sudah bertemu lagi ya. Diskusi lagi mengenai bagaimana kita
bisa memenangkan pertarungan ini. Nah, ini jadi kita fokus di situ. Kami ini udah masuk jauh nih sampai ke bawah, malah masalah teritori, masalah apa gitu. Nah, jadi siapapun lawannya kami siap bertarung ya, berkompetisi. Walaupun koalisi besar dengan komando Bapak Jokowi mau besar, begitu mau ya. kecil, Pak Jokowi silakan. Saya ke Mas Andika. gitu. Mas Andika, sebenarnya ini ada apa sih 5 ketum parpol ini? Ya, jadi ini bukan diarahkan kepada Demokrat apalagi atau Anies Baswedan ya. Koalisi besar yang kemarin diinisiasi sejak tanggal 2 April di Markas PAN itu lebih kepada ekspresi kekecewaan Pak Jokowi kepada Bu Megawati sebenarnya, Mas. Kecewaan? Ya, banyak hal ya. Mungkin pertama dari penyelenggaraan FIFA yang batal. Dan itu salah satunya indikasinya karena sikap penolakan dari kader-kader PDIP terhadap kontingen Israel. Itu pertama. Yang kedua, negosiasi antara Pak Jokowi dan Bu Megawati sebelumnya pernah bertemu kan agak panjang 3 jam itu ya. Itu saya pikir salah satu topiknya tentang capresnya siapa yang belum ketemu. Jadi ada komunikasi yang belum sebangun nih antara Pak Jokowi dan Bu Megawati. Plus pemicunya adalah FIFA batal, dan kalau dilihat dari pidato di Markas PAN itu jelas sekali Pak Jokowi mengatakan ini urusan bola saya pusing banget gitu ya. Ekspresi kekecewaan Pak Jokowi itu sangat nyata. Dan momen kumpul-kumpul itu saya pikir menjadi salah satu pintu masuk Pak Jokowi menyampaikan sinyal kepada Bu Megawati bahwa saya bisa loh mengumpulkan ketua umum partai Walaupun dan di awalnya Pak bisa Jokowi membentuk koalisi menyatakan besar. bahwa kalau capres-capres jangan ke istana deh, dikit-dikit Ya, politik istana itu kan deh, ada gitu. bahasa verbal, ada bahasa non verbal. Meskipun Pak Jokowi bilang nggak ada saya di sini, capres-capres urusan ketua parpol gitu ya. Tapi Pak Jokowi hadir di situ, itu bahasa politik paling nyata juga kehadiran itu. Jadi menurut saya Pak Jokowi ada di balik koalisi besar, iya gitu. Tetapi yang menarik adalah sebenarnya koalisi besar ini kalau ditarik lebih jauh, itu yang menginisiasi adalah Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar yang datang ke buka bersama Nasdem, Demokrat, dan PKS. Meskipun itu dilarang oleh Pak Jokowi, coba. Jadi meskipun dilarang oleh Pak Jokowi, Pak Erlangga datang loh, dan setelah itu muncul wacana koalisi besar. Jadi ini menurut saya, ya Pak Jokowi sebagai presiden memang sekarang mencoba mendirijenkan ya koalisi besar. Tapi sebenarnya inisiator, dapur utamanya ada di Golkar. Tapi bisa langgeng nggak nih koalisi besar sampai nanti di akhir pemilu? Kalau benar ya terjadi koalisi Karena besar itu cukup ya. besar begitu Belajar isinya. dari pemilu 2009, 14 atau 20 tahun sejak pemilihan umum Pilpres secara langsung, kita lihat semuanya terjadi di last minute. Semua kandidasi submit ke KPU itu terjadi di 1 hari sebelum penutupan, Mas. Kecuali di tahun 2009, Pak JK Win itu 1 minggu sebelum penutupan KPU. Tapi selebihnya itu 1 hari sebelum penutupan KPU. Jadi saya pikir ini masih sangat cair dan ada 2 faktor yang membuat ini mungkin berubah. Yang pertama, kalau komunikasi Pak Jokowi dan Bu Megawati ini membaik, gitu kan. Atau yang kedua, kalau Pak Erlangga Hartarto sebagai inisiator koalisi besar ini tidak mendapatkan ruang di dalam koalisi besar yang akan dibentuk. Ini koalisi indah tapi rumit, Mas. Too good to be true. Rumitnya gimana? Cakep tapi kayaknya nggak mungkin terrealisasi secara karena gampang pemilihan gitu, Mas. capres-cawapresnya atau gimana? Di situ Golkar ada capresnya Pak Erlangga, kemudian PAN membawa Pak Erick Thohir, P3 kemungkinan membawa Pak Sandiaga Uno, PKB ada Pak Muhaimin. Dan sampai dengan detik ini belum ada semua partai yang menurunkan tawarannya. Oke, saya ngalah deh jadi cawapres. Oke, Bapak aja deh. Semuanya mau jadi capres dan cawapres loh. Coba bayangkan semua elit-elit partai berkumpul jadi satu, kira-kira untuk menurunkan posisi tawar ini bukan hal yang sederhana dan agak gampang. rumit berarti ya. Jadi ini indah koalisinya, tetapi sulit untuk direalisasikan dalam waktu cepat. Oke. Coba kita tanya ke Bang Yandri ya. Saya penasaran. Bang Yandri, kata Bang Andika ini sebenarnya koalisinya cantik, indah, tapi ya sulit untuk direalisasikan karena memang masing-masing partai ini punya nama sendiri yang nantinya akan dibawa di Capres 2024. Iya, memang sekarang semua sedang berproses, bukan hanya di KIB atau di KER atau di yang Demokrat dan kawan-kawan untuk koalisi perubahan. Belum ada yang final. Sampai sekarang kan Anies belum punya cawapresnya kan. PDIP belum mengumumkan capres dan cawapresnya. Jadi semua belum ada yang final, Mbak. Dan kemungkinan akan terjadi itu masih sangat terbuka semua. Bisa jadi nanti misalkan ternyata Nasdem tidak mengusung Anies, bisa juga nanti. Atau PDIP mengusung sendiri. KIB tetap berdiri sendiri bisa, tapi sekarang kita mencoba untuk
koalisi kebangsaan yang disebut Bang Jul itu, utamanya itu memastikan program-program Pak Jokowi itu berlangsung dengan baik. Sisa waktu Pak Presiden Jokowi masih melaksanakan kendali pemerintahan sekarang. Nah, nanti memang saya setuju dengan Mas Andika tadi, semua ini masih sangat cair. Dan sebelum selembar kertas SK pasangan capres dan cawapres dibawa ke KPU, didaftarkan ke KPU dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang terpenuhi, semua masih mungkin. Termasuk yang perubahan-perubahan itu belum ada yang pasti itu, ya kan? Belum ada yang pasti. Dan masih ribut tentang siapa cawapresnya, siapa capresnya, dan bagaimana bentuk komitmen di masing-masing partai koalisi. Nah, kita mencoba untuk duduk bersama sekarang, terutama 5 parpol, PAN, PKB, Golkar, P3, dan Gerindra. Nah, apakah nanti terwujud? Ya, saya juga belum tahu. Tapi bahwa kita memulai duduk bersama, kan tidak mesti duduk bersama itu nanti menghasilkan keputusan bersama. Atau jangan juga bangsa yang besar ini, karena berbeda pendapat, tidak mau duduk bersama. Nah, itu yang kita ingin perlihatkan kepada publik, bahwa boleh kita berbeda pendapat atau berbeda pilihan, tapi silaturahmi atau kebersamaan itu sebagai bangsa itu tetap dijaga. Tidak pakai pokoknya yang paling benar atau yang lain salah semua, itu nggak boleh juga. Nah, mari kita dalam kontestasi Pilpres ini, semua masih berproses, semua belum ada ujungnya, sehingga kemungkinan-kemungkinan itu masih sangat terbuka untuk terjadi kesepakatan-kesepakatan di last minute. Saya setuju tadi. Nah, tapi kalau misalkan lebih cepat, ya mungkin lebih baik. Termasuk partai-partai yang lain, kalau bisa lebih cepat memutuskan siapa capres dan cawapresnya, mungkin lebih baik. Tapi biasanya memang betul dari termasuk pilkada juga terkadang di last minute juga diputuskan. Nah, apalagi ini pilpres. Jadi semua masih bisa terjadi, kemungkinan itu akan masih sangat cair, dan belum ada yang bisa mengklaim bahwa hari ini sudah punya capres, sudah punya cawapres. Belum ada satupun partai belum bisa mengklaim itu, karena selama dia belum didaftarkan kepada KPU dan belum memenuhi syarat undang-undang, maka semua belum ada yang pasti. Gitu, Pak. Oke, masih cair ya kalau kata Bang Yandri. Tapi yang masih bikin saya penasaran, kalaupun misalnya masih cair, tapi kenapa ada nama Presiden Joko Widodo gitu di situ? Meskipun tadi sudah dijelaskan, tapi nanti saya mau nanya lagi ya Bang Yandri ya. Tapi kami jeda terlebih dulu ya. Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali. Saya ke Bang Yandri lagi. Bang, tadi ya soal komando begitu. Memang pelaksanaan akan atau keputusan akan ada di ketua partai gitu. Tapi perannya Pak Jokowi kalau misalnya sebagai komandan gitu di sini apa gitu kan, kita tahu sendiri kalau Pak Jokowi malah kalau disodori nama-nama capres kan, udah jangan ke saya deh gitu. Nah, dalam konteks ini tuh sebenarnya bagaimana Bang Yandri? Ya, artinya komitmen kebersamaan dengan Pak Jokowi itu tetap kami jaga, tidak jalan masing-masing gitu. Terus tidak tanpa sepengetahuan Pak Jokowi, semuanya dimusyawarahkan dengan baik. Dan di situ kan ada Pak Jokowi dengar kan. Tapi pada akhirnya sekali lagi kata Pak Jokowi, walaupun sekarang bermusyawarah, ini namanya politik kan. Belum tentu juga nanti harapan koalisi kebangsaan ini terwujud. Tapi bahwa di situ masih ada Pak Jokowi sebagai presiden sekarang dan sebagai komandan koalisi sekarang. Jadi sudah betul kata Bang Jul itu, di bawah komando Pak Jokowi. Memang sekarang Pak Jokowi komando koalisi kan, yang sedang berlangsung gitu. Nah, sembari menyelesaikan persoalan atau program-program Pak Jokowi sampai sisa masa akhir jabatan, ya tentu kita juga bersiap-siap untuk menghadapi kontestasi Pilpres. Dan tidak salah kalau ada Pak Jokowi ikut bersama-sama, kemudian ikut melakukan rembukan, tapi pada akhirnya tetap tanda tangan yang berlaku kan bukan tanda tangan Pak Jokowi nanti. Kan tanda tangan ketua umum. Siapa capresnya, siapa cawapresnya kan. Dan itu sangat dinamis. Bahwa harapan bisa kompak, ya tentu itu yang kita harapkan. Tapi tadi kalau nanti tidak sesuai dengan harapan, ya itulah faktanya. Jadi kalau sekarang masih kompak-kompak, kemudian masih bisa duduk bareng, itu juga bagus. Pada akhirnya nanti pasti ada keputusan. Jadi menurut saya koalisi di bawah komando Pak Jokowi, ya memang sekarang Pak Jokowi komando koalisi sekarang. Dan Pak Jokowi punya kepentingan yang besar supaya koalisi yang ada di pemerintah sekarang masih bisa kompak. Jangan terlalu karena kepentingan masing-masing partai, koalisi yang sekarang berantakan gitu. Artinya komitmen mengawal program-program Pak Jokowi tidak maksimal. Nah, itu salah satu kepentingan
Pak Jokowi yang kata Bang Yul itu komando. Jadi tetap komandonya Pak Jokowi. Karena memang ketua umum sekarang ada di dalam pemerintahan Pak Jokowi gitu. Oleh karena itu dan Pak Jokowi pernah menyampaikan juga, saya tidak peduli siapa orangnya yang akan diusung oleh koalisi kebangsaan, tapi yang paling penting itu melanjutkan program-program Pak Jokowi yang sudah baik dan tentu memperbaiki yang belum bagus. Jadi itu Mas, intinya ini poinnya adalah yang pertama ada yang mengatakan bahwa koalisi besar ini akhirnya dibentuk atau diinisiasi karena memang hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega ini tidak harmonis. Benar atau tidak? Kemudian yang kedua, kalau memang nantinya Pak Jokowi mengendorse beberapa partai, apakah ini cukup fair dengan partai-partai lain yang akan berlaga gitu di pemilu 2024, Bang? Ya, kalau hubungan dengan Ibu Mega saya nggak tahu persis, gitu kan. Yang tahu tentu Pak Jokowi sama Bu Mega. Saya tidak pada posisi mengomentari hubungan di antara mereka ya. Kemudian masalah endorse dengan tidak di-endorse, saya kira tetap yang menentukan menang tidak menangnya itu ya koalisi yang akan mendaftar ke KPU, Mbak. Ya, tetap capres dan cawapres dan timnya yang akan menentukan. Bahwa Pak Jokowi berpihak ya itu sah-sah saja berpihak kan. Tapi kemenangan atau siapa pilihan rakyat ya ditentukan oleh kepiawaian atau ketertarikan masyarakat memilih capres dan cawapres yang akan didaftar ke KPU. Jadi tidak jangan sampai bergantung full kepada Pak Jokowi. Jadi saya kira kalau endorse itu biasa, tapi jangan juga bergantung 100% untuk menang, tidak. Nah, oleh karena itu baik. menurut Bang saya, Yandri. Saya kasih kesempatan gimana Bang Herzaki? Kalau dari kami mohon maaf, di sini kita punya perbedaan pandangan karena bagaimanapun kami ya berpengalaman di pemerintahan dulu 10 tahun, Pak SBY juga sudah memberikan contoh dulu bagaimana seorang presiden bisa bersikap negarawan, bisa berada di atas semua gitu, tidak mengendorse A, tidak mengendorse B, karena bagaimana tadi lagi-lagi itu bisa menjadi bahasa politik yang ditafsirkan berbeda nanti. Kita ada ASN, ada polisi, ada TNI, ada BIN, nanti berpikirnya udah kita ini kan panglima tertinggi. Ya kan, nah ini yang perlu menjadi hati-hati dan Pak SBY sudah memberikan contoh dulu 2014 beliau objektif, netral, tidak memihak kepada salah satunya sehingga apa ya udah kontestasi berjalan dengan seimbang dan sangat seru gitu. Nah kami pun juga meyakini bahwa ya bagaimanapun kan banyak nih yang menginginkan perubahan gitu. Tetapi kita tahu pelaksana di lapangan lagi-lagi ada isu netralitas ASN, TNI, Polri gitu kan. Takutnya juga mereka, kok nggak ngikutin ini Panglima loh. Nah, kan ini menjadi bahaya juga, sehingga saran kami adalah kami sangat senang teman-teman PAN dan juga teman-teman partai lain berkumpul bersama membentuk suatu koalisi. Karena bagaimanapun tadi ini adalah suatu yang bermartabat dan berintegritas ini. Sama-sama punya niat yang menghadirkan pilihan-pilihan terbaik buat bangsa dan negara ini dan kontestasi gitu. Nah ini yang kami dukung, tetapi yang sangat disayangkan kalau ternyata presiden yang harusnya ada di atas semua, lalu kemudian malah mengendorse satu atau dua. Nah ini sikap kami Demokrat, ini sangat tidak baik untuk demokrasi. Itu aja kalau dari kami. Mas Andika, terakhir bagaimana kalau point of view-nya Mas Andika soal apa yang dilakukan presiden gitu? Ya, jadi gini, saya yakin Presiden Jokowi itu sebenarnya dalam hatinya itu ingin mendukung semua calon, termasuk Pak Anies. Cuman sayangnya Pak Anies sampai dengan hari ini belum clear and loud mendukung IKN kalau nanti terpilih. Saya yakin deh Mas Zaki, itu kalau Pak Anies komit gitu ya kepada Pak Jokowi, Pak tenang aja Pak. Kalau saya terpilih, IKN jalan. Pak Anies akan didukung oleh Pak Jokowi. Itu pertama Mas. Yang kedua ya, ujung dari koalisi besar ini akan kita lihat di Lebaran nanti Mas. Ya, apakah Pak Jokowi akan ketemu dengan Bu Megawati? Saya yakin akan ketemu. Ya. Dan saya melihat bahwa peluang rekonsiliasi Bu Mega dan Pak Jokowi itu sangat besar sekali. Ya, selain Lebaran tentunya. Dan yang kedua, kalau Bu Megawati memanggil Pak Jokowi, bagaimanapun ya kita harus akui bahwa Pak Jokowi ini kader PDIP. Sebagai kader, ya Bu Megawati sebenarnya sebagai ketua umum bisa menegur Pak Jokowi. Kalau ada manuver politik apapun, tolong dong konsultasikan dulu kepada ketua umum. Nah, ini kan sebagai sebuah etika yang harus dijaga juga oleh Pak Jokowi sebagai presiden yang juga sebagai kader PDIP. Tapi kan kita tunggu-tunggu, apakah Bu Mega berani nggak seperti itu kepada Pak Jokowi? Kalau kepada kader lain berani, saya
mungkin untuk Bu Mega kepada Pak Menyaksikan Jokowi Pak ya kita lihat momentum Lebaran nanti. Oke, nanti kita lihat Lebaran politik, ya. Lebaran politik. Lebaran politik. Oke, baik. Terima kasih Mas Andika. Terima kasih Terima banyak, kasih. Mas Andika, Bang Yandri Mas juga Zaki. terima kasih sudah bergabung bersama Bang kami pagi Yandri. hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.